kemampuan strategis untuk mempertahankan diri harus dipertahankan. Apakah ancaman itu ada atau tidak? Pantas? Apakah bela negara hanya dilakukan dengan mengangkat senjata? Siapa yang harus melakukan bela negara? Dan bagaimana wujud bela negara saat ini? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Bukan wajib militer ataupun bagian dari program komponen cadangan. Secara filosofis, bela negara merupakan implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara, di mana warga negara berkeinginan untuk melindungi hak dan kewajibannya agar terjalin hubungan harmonis, damai, dan tentram. Dengan kata lain, bela negara merupakan tindakan timbal balik antara relasi negara dan warga negara, di mana negara hadir melindungi kesarasan antar warga negara, sementara warga negara membalasnya dengan bela negara. Dalam yuridis formal, bela negara memiliki dasar yang kuat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1. Bela negara dalam konteks ini digambarkan sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik perseorangan atau kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dilandasi dengan rasa kecintaan terhadap negara. Anda mungkin bertanya, apa yang harus dibela dari negara? Kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan antara negara satu dengan lainnya. Kondisi tersebut membuat negara perlu survive, mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada lagi yang dapat menjamin bahwa negara akan tetap selamanya berdiri. Untuk itu, agar negara tetap hidup, negara harus dibela dan dilindungi dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap apa saja? Yaitu ancaman yang merongrong kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Lalu, bagaimana strategi yang dikembangkan oleh Indonesia dalam rangka membangun sistem bela negara? Indonesia memiliki sistem bela negara yang disebut pertahanan semesta, di mana bela negara melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh sebab itu, perwujudan bela negara membutuhkan dukungan semua pihak dan seluruh komponen bangsa. Partisipasi aktif seluruh komponen bangsa dalam membangun pertahanan merupakan kekuatan esensial Indonesia dalam menjamin eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Pilih Safari GoFood yang pas buat lo. Negara Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia, bukan lagi keamanan negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh, yang mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang demikian. Lalu, bagaimana negara mampu diaktualisasikan warga negara sipil Indonesia saat ini? Di beberapa negara maju, wujud bela negara diaktualisasikan dengan wajib militer, seperti Korea Selatan, Norwegia, bahkan negara tetangga kita yaitu Singapura. Hasilnya yaitu
tersedianya warga negara yang mampu berperan aktif dalam masalah keamanan nasional, memiliki kedisiplinan,